Trump memperketat pengamanan sebelum Piala Dunia, dan pihak kiri panik karena keamanan acara olahraga terbesar di dunia itu berubah menjadi pertarungan antara hukum dan kekacauan. Pada 3 Juni 2026, hanya beberapa hari sebelum pertandingan dimulai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Departemen Keamanan Dalam Negeri ditempatkan di pusat sidang sengit di Senat Amerika. Mark Wayne Mullen, kepala departemen, mendapat tekanan dari senator Demokrat mengenai peran ICE di stadion-stadion. Upaya tersebut adalah untuk menjual citra kegagalan kepada dunia sebelum pertandingan pertama dimulai. Namun, yang muncul justru hal lain. Trump ingin stadion terlindungi, bandara berada di bawah kendali, perbatasan diawasi, dan penjahat tidak punya ruang aman. Apa yang ingin disembunyikan oleh pihak kiri? Mengapa ICE begitu menakutkan? Mengapa mereka mencoba mengubah isu keamanan menjadi skandal? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Sidang tersebut berlangsung di Washington, dalam sebuah diskusi tentang anggaran, imigrasi, dan keamanan. Demokrat datang dengan tujuan yang jelas terhadap Mullen, untuk mendorong gagasan bahwa kehadiran ICE di Piala Dunia akan menjauhkan pengunjung asing dan mencoreng turnamen tersebut. Namun, pemerintahan Trump memperlakukan Piala Dunia sebagai operasi nasional, bukan sebagai pesta tanpa perlindungan. Acara tersebut akan dimulai pada 11 Juni 2026. Akan ada pertandingan di 16 kota di Amerika Utara, dengan 11 kota tuan rumah di Amerika Serikat. Itu berarti bandara penuh, hotel-hotel penuh, delegasi internasional, para pendukung yang berlalu lalang, protes, dan risiko kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kekacauan. Mullen menegaskan dalam wawancara dengan CBS bahwa ICE akan menjadi bagian dari struktur keamanan Piala Dunia, tetapi bukan dengan tugas melakukan penangkapan massal. Pernyataannya sederhana. Agensi tersebut tidak akan melepas seragam hukumnya, hanya karena ada stadion dan kamera internasional. Jika ada penjahat, penipuan, perdagangan ilegal, atau ancaman, para agen tetap diberi wewenang untuk bertindak. Pihak kiri mengambil kalimat ini dan mencoba mengubahnya menjadi teror terhadap para pendukung. Jika seorang agen menemukan ancaman di jalur pertandingan, apakah dia harus bertindak atau pura-pura tidak melihat agar tidak mengganggu aktivis? Senat menjadi panggung dari perselisihan ini karena kota dan tempat suci mencoba membatasi kerjasama dengan otoritas federal, khususnya imigrasi. Pemerintah Trump merespons dengan ancaman berat. Jika pemerintah daerah menghalangi penegakan hukum, pemrosesan penerbangan internasional di daerah tersebut bisa dipertimbangkan. Pihak kiri menyebut ini sebagai kekacauan. Tapi, logika Trump adalah tekanan institusional. Sebuah kota tidak bisa menginginkan manfaat menerima arus internasional, pariwisata, uang, dan infrastruktur federal, sementara mencoba menghalangi otoritas nasional yang bertanggung jawab atas perbatasan dan imigrasi. Ketegangan semakin meningkat karena Los Angeles, salah satu tuan rumah di Amerika, mendapat jaminan dari pemerintah setempat bahwa tidak akan ada pemeriksaan imigrasi sipil selama pertandingan dan acara Piala Dunia. Informasi ini digunakan untuk menenangkan sebagian masyarakat. Namun bahkan di sana, pihak berwenang mengakui adanya kehadiran federal dalam keamanan secara umum dan bahwa situasinya bisa berubah. Los Angeles juga akan menggelar pertandingan Iran dengan komunitas Iran yang besar dan risiko terjadinya protes. Artinya, tidak ada Piala Dunia yang dilindungi hanya oleh niat baik. Ada operasi keamanan dengan risiko nyata, dan Trump tahu bahwa setiap kegagalan akan digunakan untuk menyerang Amerika Serikat. Disinilah Trump membalikan keadaan. Keamanan bukanlah ajang kontes popularitas. Keamanan adalah mencegah masalah muncul ketika semuanya sudah terlambat. Pihak kiri juga mencoba mencampurkan Piala Dunia dengan krisis lain untuk menggambarkan pemerintah seolah-olah tidak terkendali. Mereka menyebutkan protes dan kebakaran, pusat-pusat penahanan, kasus-kasus yang melibatkan imigran, pernyataan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan keputusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memancing Mullen agar mengucapkan kalimat yang terdengar seperti pembangkangan. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa dia akan menegakkan hukum dan membela konstitusi. Hal ini mengganggu para Demokrat karena mereka ingin agar pengadilan tingkat bawah, wali kota, gubernur, dan kota-kota suaka dapat menghalangi seluruh kebijakan federal. Krisis ini mendapatkan dimensi internasional dengan adanya tekanan terhadap FIFA. Federasi Norwegia mendukung pengaduan etika terhadap Gianni Infantino karena penghargaan perdamaian yang diberikan kepada Donald Trump pada undian Piala Dunia. Argumennya adalah bahwa FIFA telah melanggar netralitas politik.
Namun, gerakan ini menunjukkan bagaimana Piala Dunia menjadi medan pertempuran melawan Trump, bahkan sebelum pertandingan pertama dimulai. Ketika Presiden Amerika diakui, mereka mengeluh tentang politisasi. Ketika pemerintah Amerika meningkatkan keamanan, mereka mengeluh tentang intimidasi. Ketika agen federal terlibat dalam perencanaan, mereka mengeluh tentang rasa takut. Ukuran utamanya bukanlah sepak bola. Ukuran utamanya adalah melemahkan Trump di hadapan dunia. Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat terjadi dalam suasana global yang berbeda. Sebelum serangan 11 September, sebelum adanya drone murah, dan sebelum perang digital. Piala Dunia 2026 berbeda. Piala Dunia ini akan lebih besar, lebih tersebar, lebih mahal, dan lebih terekspos. Acara olahraga besar sekarang bukan hanya sekedar upacara dan tontonan di televisi. Sekarang sudah menjadi operasi keamanan, intelijen, pengendalian arus, pemeriksaan dokumen, pertahanan terhadap drone, dan koordinasi antara pemerintah pusat, negara bagian, serta kota-kota. Negara-negara lain sudah memahami hal ini. Jerman memperketat pengawasan perbatasan selama Euro 2024. Dan mereka bekerja sama dengan Frontex untuk pemeriksaan dan deteksi pemalsuan dokumen. Prancis menurunkan puluhan ribu polisi dan tentara untuk mengamankan Olimpiade Paris dengan pemasangan barikade dan pengawasan akses yang ketat. Qatar menyiapkan sistem lengkap untuk Piala Dunia 2022 dengan pelatihan dan perencanaan untuk keramaian. Ketika negara-negara ini melakukan hal seperti itu, mereka menyebutnya sebagai persiapan. Ketika Trump melakukannya, pihak kiri menyebutnya sebagai ancaman. Trump tidak berpura-pura bahwa Piala Dunia berlangsung di dunia yang sempurna. Dia melihat turnamen ini sebagai etalase Amerika Serikat dan juga sebagai ujian kedaulatan. Trump ingin menunjukkan bahwa menerima dunia tidak berarti melepaskan kendali. Ini adalah pemerintah yang menempatkan keamanan sebagai prioritas utama, sementara pihak kiri mencoba menjual disiplin sebagai kepanikan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.